Selamat malam saudara yang dikasih Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan beserta dengan saudara. Malam hari ini kita berada pada malam minggu, persiapan untuk besok pagi kita merayakan Rioyo Unduh-Unduh. Nah, malam ini kita persiapan dengan mendengarkan satu firman Tuhan dari Keluaran 14 ayat yang ke-25. Demikian Keluaran 14:25. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Amin. Kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami akan menghayati berkat-Mu, penyertaan-Mu sepanjang perjalanan umat Allah dari tanah Gosen menyeberangi Laut Merah, Laut Tiberau menuju ke tanah terjanji. Kiranya Roh Tuhan mengurapi kami dengan kuat kuasa-Mu dan menjamah kami semuanya. Segala kelemahan kami kiranya Tuhan ampunkan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menyegarkan persiapan kita untuk ibadah Rioyo Unduh-Unduh besok pagi dengan merenungkan sabda Tuhan ini dengan satu pujian dari Kidung Pujian 74 bait pertama dan kedua. Kidung Pujian 74 bait pertama dan kedua. Nanti di bait ketiga kita pujikan di bagian akhir. Dulu aku pergi kian kemari, dulu yang ku pikir hidup sendiri, dulu jiwa mati kini hiduplah, dulu susah hati kini senanglah. Yesus ku serahkan segala hatiku dan segenap hidupku pada tangan-Mu. Dulu mengabaikan, kini memuji, dulu cari dunia, kini rohani, dulu ikut setan, kini Yesuslah, dulu ku tertawan, kini bebaslah. Yesus ku serahkan segala hatiku dan segenap hidupku pada tangan-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, 10 tulah telah menimpa Fir'aun dan bangsa Mesir seluruhnya. Tulah pertama, kedua, keempat sampai ke-9 belum membuat bangsa Mesir takut, bahkan semakin mengeraskan hati, sehingga ketika Musa mohon izin untuk keluar dari Mesir tidak diizinkan. Musa digatai terus oleh Fir'aun. Tetapi di puncaknya ketika tulah ke-10 dilaksanakan, bahwa seluruh anak sulung laki-laki di wilayah Mesir, baik itu anak manusia maupun hewan, akan mati semuanya, kecuali kalau di rumah itu ada korban darah domba yang dileletkan di pipi pintu, maka di situ akan dilalui dari kematian. Nah,
Yang melakukan itu hanya umat Allah, sehingga di seluruh Mesir terjadi isak tangis yang memilukan, menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Tetapi di rumah-rumah umat Allah, umat Israel, semuanya terjadi sukacita. Dan karena itu kemudian bangsa Mesir, orang-orang Mesir semasanya justru mendorong umat Allah segera pergi dari Mesir, dan untuk itu segala ternak, emas, perak, semua kain diberikan kepada umat Allah untuk menjadi bekalnya. Luar biasa, saudara. Israel yang budak, tidak punya apa-apa, meninggalkan Mesir dengan kekayaan yang luar biasa. Dia mendapatkan uang, mendapatkan ternak, mendapatkan alat transportasi, bahkan segera itu diberikan cuma-cuma. Pagi-pagi itu terus berjalan dengan bekal yang luar biasa. Tetapi hasrat untuk menguasai oleh Firaun muncul lagi di siang itu, sehingga Firaun memerintahkan pasukan-pasukan elitnya, kejar Israel, tangkap dan tahan. Sehingga ketika di Laut Tiberau itu, orang Israel bingung, tetapi Tuhan berkata kepada Musa, pukulkan itu tongkatmu pada laut, maka kemudian angin membelah, angin yang besar membelah laut itu, seakan-akan air itu sebuah tembok di kanan kirinya. Laut menjadi kering dan Israel menyeberang di situ. Di belakangnya, kira-kira 500 meter di belakangnya, itu tentara elit Mesir dengan segala peralatannya yang serba top modern waktu itu mengejar. Dan Musa di bagian akhir, ketika sudah semua menyeberang, Musa mengacungkan lagi tongkatnya, maka disitulah kemudian seluruh tentara Mesir mati, tenggelam di Laut Merah. Tapi umat Tuhan jaya. Nah, saudara, ada hal yang menarik. Ketika tentara ini mengejar-ngejar, ternyata dia sudah merasakan harusnya ini bisa lari dengan kencang, tapi nyatanya nggak bisa. Akhirnya tentara itu mengambil kesimpulan, mari kita tinggalkan aja, kita pergi lari dari orang Israel. Kenapa? Karena yang berperang dengan kita itu bukan bangsa Israel, tapi Tuhan. Dan ternyata Tuhan pakai senjata macam-macam, termasuk kekuatan alam semuanya untuk membela umat Allah, sehingga Israel tidak berperang dengan senjata, dia hanya berperang dengan iman, yakin betul Tuhan menyertai, dan Tuhan mengirim tiang awan untuk menaungi dia di waktu siang. Tuhan mengirim tiang api untuk menerangi dia, menjadi listriknya dalam tanda petik di malam hari. Luar biasa. Dan angin itu yang menyelamatkan, dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dan menghancurkan Mesir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita pada malam hari ini? Mari kita yakin seperti keyakinan Musa dan umat Allah, bahwa Tuhan ada di pihak Musa. Yakinlah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Itu harus jadi keyakinan iman kita. Kalau Musa dan seluruh umat Allah waktu itu menghadapi gelombang Mesir dan ganasnya alam, tetapi karena Tuhan di pihak mereka, mereka menang. Hari ini kita juga sama saja. Kita sedang menghadapi ganasnya corona, kita sedang menghadapi ganasnya alam, kita sedang menghadapi gelombang dunia yang begitu menjadikan kita payah. Maka mari saudara, kita yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita. Seperti kesaksian tentara Mesir ini yang mengejar orang Israel.
Mari kita undur aja, lari dari dia. Kenapa? Yang berperang itu Tuhan mereka. Kita kalah pasti. Nah, kita juga punya keyakinan itu. Tuhan pasti ada di pihak kita dan kita pasti keluar sebagai pemenang. Artinya memang perjalanan kita berat, harus berlari, harus berjalan dengan tekanan yang luar biasa. Tapi karena Tuhan di pihak kita, kita pasti keluar sebagai pemenang. Nah, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita umat Allah, kita umat Israel baru yang hari ini, bukan Israel yang ada di Timur Tengah. Kita Israel yang baru, keluarga Tuhan yang baru. Yakinlah bahwa Tuhan ada di pihak kita. Karena itu kita akan tetap keluar sebagai pemenang, menghadapi arus derasnya dunia ini, menghadapi gelombang dunia yang begitu menakutkan, tetapi kita ada di pihak pemenang. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita, maka berjalanlah, sekali lagi, berjalanlah di jalan Tuhan. Turuti apa yang dikatakan Tuhan, pasti kita akan menyaksikan mujizat yang luar biasa. Semuanya boleh bersuara, semuanya boleh menggonggong, dunia boleh berkoar-koar, tetapi ketika kita berjalan di jalan Tuhan, maka silahkan, tetapi kita akan terus berjalan menuju kemenangan. Karena itu saudara, mereka akan mengatakan, mereka akan menyaksikan betapa kita yang tetap percaya kepada Kristus, percaya kepada Tuhan itu, pasti kita dengan santai akan terus berjalan menapaki dunia ini dengan sukacita dan penuh tawaria. Kita sadar dunia yang kita jalani bukan dunia yang nikmat, tetapi dunia yang penuh dengan intrik, dunia, tetapi itulah medan kita. Tapi justru di situ kita akan merasakan betapa sukacitanya kita yang dipimpin, disertai, dituntun oleh Tuhan yang sangat luar biasa. Kita tidak akan takut, kita tidak akan menyerah. Akhirnya dia akan mengatakan, mari kita tinggalkan, mari kita biarkan umat Allah, mari kita biarkan orang Kristen itu terus berjalan, karena yang berperang, karena yang melindungi mereka Tuhannya, bukan bahkan. Kalau kita bertahan, mari kita. Karena itulah saudara, sekali lagi saya mengajak saudara untuk terus berjalan dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini. Sungguh, kalau Engkau sudah menuntun bangsa Mesir, Engkau sudah memberikan Mesir yang luar biasa dengan kehadiran Israel, tetapi akhirnya Mesir justru memusuhi Israel dengan menjadikan budak selama 400 tahun. Hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau tetap menyertai umat-Mu Israel, dan akhirnya Mesir hancur karena melawan Engkau. Terima kasih Bapa untuk ini, dan sekarang kami Bapa, kami menyerahkan hidup kami kepadamu, supaya kami boleh belajar di perjalanan umat Tuhan, karena Engkau ada di pihak kami, Engkau tetap menyertai kami, Engkau tetap menuntun kami, dan kami yakin akan keluar sebagai pemenang, seperti yang dilakukan Musa dan umat Allah pada waktu itu. Dan Mesir akhirnya akan meninggalkan dan hancur oleh karena Engkau yang menghukumnya. Karena itu Bapa, kami hari ini, malam ini tetap berserah penuh kepadamu, yakin bahwa Engkau di pihak kami. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus kami menyerahkan hidup kami. Amin. Dan kiranya kasih setia Tuhan dan damai sejahtera Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus memberkati, menuntun saudara sampai akhirnya. Amin.
Kita akhiri dengan Kidung Pujian 74 bait yang ketiga. Dulu ku tak acuh, kini tersentuh. Dulu cari hormat, kini selamat. Dulu sangkal Tuhan, kini terkesan. Dulu cari harta, kini bahagia. Yesus ku serahkan segala hatiku dan segenap hidupku pada tangan-Mu. Sampai ketemu besok pagi di Rioyo Unduh-Unduh. Tuhan memberkati.